70 tadi ya. Itu lampu. Butuh kali perhatian aku. Belum. Pak Siski. Oke, aku ini aja belum ujian kayak gini. Sudah muncul belum? Belum. Yang muncul seperti ini nggak? Ada tabel kayak gini tulisannya hypothesis test summary. Udah. Ada? Nah. Jadi pertama kita buat hipotesisnya seperti biasa. H0 itu nilai ujian tidak berbeda dengan nilai standar. Atau nilai ujiannya berada di rentang KKM 70. Nah, itu H0. H1 nilai ujian berbeda dengan nilai standar. Artinya nilai ujiannya di atas rentang KKM atau di bawah rentang KKM. Nah, di hipotesis Pak, untuk membuat hipotesis kalian bisa lihat tabel itu, tabel ini. Ini null hipotesis. Null hipotesis itu sama dengan H0. Kan misalkan the median of nilai ujian equals 70. Kan sama tuh dengan H0 kita. Nah, H1-nya kebalikannya. Nah, kita lihat signya 0,01. 0,01 artinya berpengaruh, ya kan? Oh ya, tabel ini kalau di biasa itu kan ANOVA atau kayak ada, pokoknya ada tabel-tabel yang kalian kenali lah. Kalau di parametrik tabel ANOVA-nya itu seperti ini. Nah, itu signya 0,01 lebih kecil dari 0,05 artinya ada pengaruh. Nah, decision-nya ini ya di sini. Di situ apa tulisannya decision-nya? Reject the null hypothesis. Reject the null hypothesis artinya tolak H0. Artinya tolak H0, artinya berpengaruh. Ini H0. Kemudian kita interpretasikan berdasarkan hasil uji Wilcoxon one sample terhadap nilai pembanding 70 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari alfa. Hal ini menunjukkan bahwa median nilai ujian siswa berbeda secara signifikan dari standar kelulusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa berada di atas standar kelulusan. Dan untuk one sampel sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke paired sample. Nah, Wilcoxon Saccharine test paired sample itu membandingkan dua sampel yang berpasangan ketika asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Semua konsep ini masih sama kayak konsep-konsep sebelumnya. Bedanya cuma bedanya tesnya aja gitu. Nah, kita coba sekarang yang pairednya. Nah, kita coba yang pairednya itu. Datanya dimasukkan tadi kan? Sebelum dan sesudah. Oke. Klik analyze non-parametric test. Kemudian legacy dialogs. Cari two related samples. Dua related samples. Ya. Nah, kalian familiar nggak dengan penampilannya? Apa yang kita masukkan di sini? Sebelum apa? Variabel 1. Sesudah? Variabel 2. Tidak usah. Kemudian test type-nya Wilcoxon, central Wilcoxon.
kemudian oke kan. Oke, kalau sudah di Payret itu ada 2 tabel yang muncul kan? Ya. Nah, kita interpretasi. Nah, yang kita interpretasikan adalah kedua tabel itu. Kedua tabel itu akan kita interpretasikan. Yang pertama itu tabel ranks. Yang pertama itu ada table ranks. Ada di situ negative ranks. Ada? Negative ranks itu melihat penurunan variabel. Contoh soalnya dulu. Nah, contoh soalnya, seorang ahli gizi ingin menguji formulasi protein nabatinya untuk pertumbuhan massa otot. Penambahan massa otot maksudnya. Nah, ahli tersebut mengujinya pada 20 orang pria berusia 19 sampai 24 tahun yang aktif latihan gym dan mencatat berat badan para pria tersebut setelah 2 minggu. Nah, berat badan sebelumnya sekian, sesudahnya sekian. Tadi udah kita uji, kemudian ada tabel ranks kan? Ada tabel ranks? Ya. Oke. Yang pertama ada negative ranks dan positive ranks. Kalau negatif itu dia untuk melihat penurunan variabel, sedangkan positive rank itu untuk melihat kenaikannya. Artinya apa? Di situ negative ranknya berapa? 0. Artinya dari sebelum dengan sesudah itu tidak ada yang mengalami penurunan. Paham? Nah, itu artinya tidak ada. Dari 20 sampel, 20 orang responden, dari 20 orang responden itu tidak ada yang mengalami penurunan. Kalau misalnya ada, mungkin ada tinggal di sini ada 1 orang atau 2 orang gitu. Nah, kemudian di positive rank itu 20 kan, artinya 20 orang atau seluruh responden itu mengalami kenaikan dari sebelum dengan sesudah. Nah, kenaikannya itu sekitar 10,50%. Rata-rata kenaikannya. Rata-rata kenaikannya sebesar 10,50. Nah, kemudian ada satu lagi TICE. TICE itu artinya setara. Nah, TICE di sini nilainya 0, artinya tidak ada dari 20 orang responden itu tidak ada yang mengalami kenaikan, tidak ada yang mengalami kenaikan atau penurunan. TICE ini dia berarti nilai sebelumnya dengan sesudahnya sama. Nah, dari 20 orang responden nilai sebelum dan sesudahnya yang sama itu nggak ada. Jadi di sini n-nya 0. Nah, kemudian setelah ranks kita lihat di tes statistik. Di tes statistik itu sebelum kalian menyimpulkan, kalian buat dulu hipotesisnya H0 H1, kemudian kalian lihat di asip seek to tail itu kalau di bawah alfa artinya berpengaruh. Oke, sebelum kita lanjut ada yang ingin bertanya? Ada yang masih belum mengerti atau ketinggalan? Yang TICE kan? Kenapa? Yang TICE. TICE itu kan artinya sama. TICE, ya kan? Kalau TICE itu kalau misalnya sebelumnya dia beratnya 70, sesudahnya 70, itu kan sama. Nah, di data kita kebetulan nggak ada, jadi 0. Oke, ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi?
analyze di non parametric test. Kita main non parametric aja hari ini. Kemudian Independent sample. Kemudian kalian pilih di two independent sample non parametric test, kemudian legacy dialogues, pilih two independent sample, two independent sample. Tunggu, salah kita masukkan datanya nih. Wait. Ini kan independen. Digabung. Ini kan harusnya kita gabung ke sini. Baru di sininya kita buat metodenya kan. Data yang di sini pindahkan ke sini aja. Pindahkan ke bawah nih. Iya. Metode value-nya kan kita buat sini. Satu metode biasa. Dua metode diskusi. Nanti dihapus di kelas B, dihapus ke. Ini variabelnya kelas satu lagi metode. Kelas metode. Nah, di metode kan ada dua, metode diskusi sama metode biasa. Biasa dulu sama diskusi. Nah, jumlah datanya itu ada 20. Value-nya satu itu metode diskusi sama metode biasa sama metode diskusi. Buat value kan masalah buat value. Iya, satu biasa, dua diskusi. Nah, kemudian kalian masukkan ke sini. Satu itu sampai 10 itu metode biasa. Dua itu metode diskusi. Sampai mana tadi? Sampai 58. Ini dua. 87-an. Oke, sudah? Ya. Sudah? Kalau sudah, kita buka lagi analyze tadi. Analyze, non parametric test, legacy dialogues, two independent sample. Di variabel listnya itu masukkan kelas, di grouping variabelnya masukkan metode. Define dulu, satu, grup 2. Cara masukinnya sama kayak independen. Coba ingat lagi. Sama kan? Nah, bedanya kita masukkan
Oke. Cara masuknya masih sama kayak independen, divide group, ada divide groupnya, sama tinggal centang main ini. Nah, kalau udah kita lihat di tes statistiknya ini. Di tes statistiknya kalian lihat di asing seek to tell. Asing seek to tell. Apa kesimpulannya? Tolak menang. Asing seek to tell. Ya coba. Hanonnya apa kira-kira? Ini soalnya. Tidak berbeda. Penggunaan metode diskusi itu tidak berpengaruh terhadap hasil ulangan hasil ulangan kelas 9. Hasil ulangan IPA kelas 9. H0 itu. Nah, H1-nya ada pengaruh penggunaan metode diskusi. Nah, di hasil itu kira-kira gimana? Ada pengaruh. Berarti tolak nol. Oke, ada yang bertanya lagi? Sebelum kita lanjut. Yang dipakainya tuh asim kan? Iya, asim, bukan eksak. Bukan. Asim seek to tell. Oke, ada yang lagi? Kalau nggak kita lanjut. 2 itu 300. 2 300, 5 31. Ini valuesnya kan masalah serius. 1 500, 2 300, 3 100. Dua katanya? 3 100. Satu 500, 2 300, 3 100. Nah, udah kayak gini. Ini labelnya udah agak berkeluar, jadi kalian tinggal masukkan aja value-nya. Sudah? Sudah belum? Dah. Sudah. Normalitas tidak usah lagi. Langsung aja kita analyze non-parametric test. Non-parametric test. Sudah? Independent sample. Non-parametric test. Independent samples. Non-parametric test. Independent sample. Scan data kalau misalnya muncul lagi kita tadi. Udah? Kemudian pergi ke fields. Test field itu kalian masukkan ke yang koloninya. Yang cahaya kalian masukkan ke groups. Grupsnya kalian masukkan cahaya. Test fieldsnya koloni. Nanti analyze. Non parametrik. Independen. Legacy. Tesnya tadi dianalyze
bawah, stepwise, step down. Stepwise, step down. Stepwise, step down. Oke, kalau sudah run, klik run. Oke, udah muncul tabel penumpangnya. Udah. Hipotesis tes summary itu, udah dengar? Hipotesis tes summary itu adalah tabel ANOVA di raca-raca lengkap. Itu adalah tabel ANOVA. Nah, kesimpulannya apa di situ? Tolak H0, reject the null hypothesis. Artinya ada pengaruh atau berbeda nyata kan? Nah, di RAL kita kan habis uji ANOVA, kita post hoc kan ya? Post hoc RAL itu apa? Nama post hocnya ujinya. Duncan, Turki atau Duncan. Nah, di non parametric test itu kita bisa juga uji post hoc, tapi post hocnya bukan Duncan, bukan Turki. Nama post hocnya adalah Dunn Bonferroni. Ini ada namanya Dunn Bonferroni namanya post hocnya. Dunn Bonferroni. Post hocnya namanya Dunn Bonferroni. Nah, tadi kita ada pilih stepwise, step down kan? Nah, coba kalian scroll ke bawah. Itu di papan tulis pada Bonferroni itu. Nah, tadi kan ada centang stepwise, step down kan? Nah, coba kalian cari tabel ini, homogeneous subset based on cahaya. apa bun? BON. Coba kalian cari ini, homogeneous subset based on cahaya. Dah. Ada kan? Ada. Perlakuan mana yang paling yang memberikan hasil paling baik? 500 slot. 500 slot. Subsetnya ada 2. Letak perbedaannya di mana? Di 500 sama 100. 500 berbeda nyata dengan 100. Nah, untuk uji post hoc itu kalian bisa juga pakai Mann Whitney. Uji post hoc. Uji post hoc non parametrik itu kalian bisa juga pakai Mann Whitney. Nah, kalau pakai Mann Whitney kira kan cuma bisa membandingkan 2 taraf. Nah, kira-kira seperti apa kalau post hoc pakai Mann Whitney? Iya kan, kayak kan udah. Iya. Nggak kebayang. Nah, kayak gini dia bentuknya. Kita bandingkan 1 per 1. Kita bandingkan 100 dengan 300 dulu. Kemudian 100 dengan 500, kemudian 300 dan 500. Nah, subsetnya gimana? Kita lihat ininya, edges ini. 100 sama 300. Coba kalian bandingkan dengan homogeneous subset kalian tadi. 100 dengan 300 ini tidak berbeda nyata. Betul nggak? Betul nggak? Betul. 100 sama 500 berbeda nyata. Ya. 300 sama 500 tidak berbeda nyata. Iya. Ya, cara di Mann Whitney itu seperti itu. Sangat manual. Jadi kalian pakai Dunn Bonferroni aja. Oke, itu untuk non parametric RAL. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada ketinggalan?
Friedman. Jadi Friedman ada. Oke, contoh soalnya itu, ini soal laporan kalian yang ambil. Nah, contohnya Winda sedang melakukan penelitian tugas akhir. Winda melakukan penelitian mengenai pengaruh 6 dosis hormon giberelin yang diberikan terhadap jumlah polong kacang etsis. Winda melaksanakan penelitian ini di kebun percobaan di universitasnya dan mengamatinya selama 8 minggu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan kalian nggak bingung, itu kan ada 3 variabel, hormon, kelompok, sama respon. Nah, hormonnya itu ada 6. Hormonnya itu tadi ada 6. Itu kalian buat aja kayak gini. 1 itu H1, 2 H2 sampai H6, dan kalian nggak bingung. Ada mama. Kelompoknya itu ada 4. Kelompoknya ada 4. Satu K1. Oke, hormonnya itu 6, kelompoknya 4. Ini desimalnya nolkan dia semua. Sudah semua. Dan kita masuk ke ujinya. Kalian pilih analyze non parametric test. Kita mainin di sini non parametric test terus. Kemudian legacy dialogues. Pilih K-related samples. Ada analyze, legacy non parametric test, legacy dialogues, K-related samples yang paling bawah. Nah, sudah. Kemudian di tes variabelnya kalian masukkan ketiga-tiganya. Semuanya kalian masukkan. Kemudian kalian centang Friedman. Tes tadinya Friedman di sini. Tes tadinya Friedman. Yang 2 tombol ini gak usah kita papain. Kalian centang Friedman, klik OK. Apa tadi Kak? Apanya? Setelah dimasukin tiga-tiganya Centang Friedman. Centang Friedman di bawah. udah kecil otomatis, tinggal pin ya. Oke. Terus kalau halus itu nggak ada pinnya. Iya, kan bawah related samples. Ada. Oke, sudah. Udah. Itu muncul dua ini kan, dua tabel rank sama tes statistik kan. Ya. Nah, untuk non parametrik itu dia nggak muluk-muluk, nggak rumit. Terus kita lihat di tes statistik
mulu. Asing sheet-nya kalau di bawah 0,05 di bawah alfa artinya ada pengaruh. Tiada pengaruh. Kalau ini kan cuma satu nih. Kalau kalian mau lihat kedua-duanya itu bisa kalian yang tadi itu bisa kalian keluarkan salah satu. Misalnya hormon dengan kelompok aja, misalnya respon dengan kelompok aja, respon dengan hormon gitu. Nah, untuk uji ANOVA-nya itu pakai Dunn-Faroni. Caranya sama seperti tadi. Kita melalui Kruskal-Wallis untuk ANOVA-nya. Untuk ANOVA-nya itu kita pakai Kruskal-Wallis kayak tadi. Tapi kalian coba aja sendiri nanti di sini. Caranya masih sama. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Terus kalau lulus gimana? Ada. Oke, Jaga sini. sudah. Untuk uji Friedman itu. Nah, kemudian sekarang untuk rancangan acak lengkap dan kelompok itu sudah selesai. Rancangan acak lengkap tadi apa ujinya? Kruskal-Wallis. Rancangan acak kelompok? Friedman. Nah, kita masuk sekarang yang faktorial. Faktorial itu ujinya uji Schreier. Coating konsentrasi ulangan. Jadi itu berapa sih? Tiga berapa? Ya ini berapa? Itu 21 gitu. Oke, untuk value-nya, yang coating itu kalian buat aja. Coating itu ada 3. Itu kalian buat aja C1, 2 C2, 3 C3. Coatingnya ada 3, C1, C2, C3. Konsentrasinya ada 5. Konsentrasinya ada 5. 1 5%, 1%, 2 3, 4 5. Konsentrasinya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1%, 2%. Berapa persen? Konsentrasinya 1 2 3 4 5 aja. 1 2 3 4 5 konsentrasinya. Galak. Ini pas ujian dari kayak gini nggak sih? Ya kan? Yai. Yai kalau kita manual mati. Atau ini ulangannya
Ulangannya berapa? 1, 2, 3, 4. Ulangannya 4. Oke, sudah. Kopinya itu ada 3, C1, C2, C3. Konsentrasinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5%. Masing-masingnya semua dalam persen. Terserah kalau kalian mau buat persennya boleh juga. Sudah? Dah. Sudah? Oke, yang sudah, yang belum tolong Apa tuh? dibantu kawannya. Itu apa dia? C1, C2, Oke, yang C3. sudah. Nah, tadi kan konsep Ini. normal 1 C1, 2 C2, 3 C3. melakukan perankingan kan. Nah, sebelum kita uji, Mata dari itu kita kita nggak tadi nggak? rankingan dulu si berat jeruknya Yang ini. tadi kita buat C3 Berat tuh. jeruknya ini kan respon. Ya, berat. Responnya kita rankingkan dulu. Caranya itu ditransform. Kalian pilih transform. Transform kemudian rank cases. Rank cases. Rank cases. Sana tertransform run cases. Nah, variabelnya kalian taruh, kalian masukkan yang respon. Responnya di sini berat jeruk. Masukkan variabelnya itu yang respon. Responnya apa? Rank Berat jeruk. cases. Rank cases. Masukin responnya. Oke, sudah. Nah. Kemudian klik rank types. Rank types. Kalian Masukin cetak, berat jeruk. pastikan cetak yang rank. Rank. Dah. Rank. Rank type rank. Rank types yaitu rank. Sudah. Udah, kalau udah continue. Assign rank 1 to itu assign rank 1 to nya itu pastikan smallest value. Nah, kalau sudah klik OK. Kenapa nih nanti baca? Kenapa? Dan ketinggalan rank case Udah keluar masukkan tuh. ke variabel. Responnya masuk ke variabel. Rank type-nya rank. Ini dah keluar nih. Assign rank-nya itu smallest value. Sama kayak ini. Ini kita rankingin dulu responnya tadi kata kakak tuh. Dan kalau sudah dia kalian tarik ke data view itu dia ada muncul di sebelah berat jeruk itu ada R berat jeruk, berat J. Ya. Ada variabel dengan kode R di depannya. Ada kan? Udah. Nah, itu sudah kita rankingkan. Sudah kita rankingkan. Sudah? Udah. Nah, di SPSS, oke perhatian. Sedikit lagi nih, tapi kita cepat-cepat ya. Oke perhatian. Nah, uji Schreier Reinhardt test ini nggak ada di SPSS. Jadi kita buatnya secara manual. Yang pertama kita rankingkan dulu dia. Buat sendiri kocak. Schreier. Dan kemudian kita uji apa? Uji varian. Kita uji varian. Tadi yang Masih kita buat. kenapa? Ujian setelah ini uji varian. Uni. Nah, udah kita rankingkan. Ya. Kan muncul R berat. Ada variabel yang depannya R. Ada nggak? Ya, ada. Nah, kita uji univarian. Kita uji menggunakan univarian.
Voting sama konsentrasi itu kalian masukkan ke fix factor. Masih sama kayak yang univariat biasa. Dependennya itu yang data rank, jangan data berat jeruk, data yang rank yang udah dirankingkan. Sudah fix faktornya itu voting sama konsentrasi. Dan kemudian masuk ke model. Model sebenarnya bisa build term, tapi kita pilih aja full faktorial sekalian. Untuk univariat, untuk uji sebelumnya yang faktorial, kalian nggak usah centang build term, boleh juga langsung full faktorial aja. Full faktorial. Nah, kemudian jangan pergi ke post hoc, kita nggak pakai ini. Jangan pakai ini. Kita tidak pakai post hocnya nggak di sini. Nah, kemudian langsung ke dari model tadi langsung ke options aja. Options, centang, deskriptif sama homogenitas. Udah, tadi cuma kita cuma utak di model sama di option aja. Deskriptif sama homogenitas. Kalau sudah, oke. Udah di situ muncul kabar atau apa kayak minggu lalu itu kan tentunya berpengaruh semua tuh. Berpengaruh semua. Nah, untuk uji posoknya kita lakukan ke Dunn-Bonferroni. Caranya kayak Kruskal-Wallis, itu kalian uji satu-satu. Kita contohkan di sini yang berpen semua berpengaruh nih. Voting berpengaruh, konsentrasi berpengaruh, interaksinya juga berpengaruh kan. Kalau untuk interaksi kalian buat lagi yang variabel interaksi, tapi nggak usah sekarang, kalian bisa coba di rumah. Untuk interaksi kalau berpengaruh kalian buat lagi satu variabel lagi interaksi. Di sini interaksi, kalian buat interaksinya C1 dengan 1 dan seterusnya. Nah, untuk uji post hoc-nya itu kalian pergi ke Kruskal-Wallis. Untuk uji posnya kalian pergi ke Kruskal-Wallis. Yang independen, untuk parametrik independen. Yang dimasukkan ke tes skillnya itu yang ranking, yang udah dirankingkan. Kita nggak pakai berat jeruk lagi, kita pakai yang udah kita rankingkan. Grupnya satu-satu kalian masukin satu dulu yang voting, masukin uji, kemudian masukin lagi yang konsentrasi, kemudian uji, kalian masukkan lagi yang interaksinya kalau berpengaruh, kalian uji lagi. Jadi ada 3 kali uji manual kalau di Bonferroni. Sama aja. Kemudian di sini kalian cetak Kruskal-Wallis atau Amsterdam dan klik run. Nah, untuk homogeneous subsetnya bisa kalian lihat di homogeneous subset based on ini. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang ketinggalan? Oh, sekali. Ada yang Kok keluar tuh Kak uji Kruskal? Tanya lagi, ada yang ketinggalan? Ini kan namanya Bonferroni ini apa sih? Ini kalau masukin Coba kita kan tes. sama berpengaruh. Sudah? Sudah. Kemudian kita masukkan yang terakhir.
Kalau yang faktorial itu kan dia Yang tadi di sini apa? dua faktor. Kotin. Faktor A, faktor B itu berpengaruh terhadap respon kan? Kalau si konsentrasi juga nanti kali lagi. Perhatian. Kalau di rak faktorial itu kan faktor A, faktor B berpengaruh terhadap respon kan? Yang satu lagi di rak itu juga faktor A, faktor B berpengaruh terhadap respon. Nah, kalau di rak faktorial satu lagi yang berpengaruh itu si kelompok kan? Ya. Nah, kelompok. Nah, Shannon-Reinhardt test ini nggak bisa membaca kelompok. Jadinya kita bersihkan dulu datanya dari pengaruh kelompok. Caranya kita unstandardize-kan dulu dia. Kita residualkan dulu dia. Jadi untuk rak faktorial di ujian parametriknya itu pengaruh kelompok itu kita bersihkan dulu. Langsung aja kita coba masukin datanya. Pupuk cahaya peta. Oke, pupuknya itu pupuk cahaya peta itu sama ya, jumlahnya masing-masing semua ada 3. Itu yang pupuk kalian buat aja kayak tadi P1, 2 P2, 3 P3. Pupuknya ada 3, cahayanya ada 3, petanya ada 3, semuanya ada 3. Semuanya ada 3. Pupuk 3, cahaya 3, peta 3. Oke, sudah? Sudah? Udah. Nah, viral faktorial itu kan faktor A mempengaruhi respon. Faktor B mempengaruhi respon. Kelompok juga mempengaruhi respon kan? Nah, sebelum kita uji lanjut, ini kita bersihkan dulu pengaruh peta dengan bibit ini kita bersihkan dulu. Maksudnya kita homogenkan dulu dia. Kita buat dia seperti ral faktorial. Nah, caranya itu kalian pergi ke analyze, kemudian general linear model univariat.
variabel dependennya itu bibit, respon, kemudian fix faktornya peta aja, karena kita mau bersihkan dia. Nah, kemudian langsung kalian pergi ke save. Pergi ke save. Udah, di situ ada residual. Ada residual di situ. Pilih unstandardized. Unstandardized-nya pilih di residuals. Save. Ini di save. Udah kalian masukkan, langsung ke save. Jangan kemana-mana. Masukkan dua ini, langsung pergi ke save. Save, pilih di kotak yang sebelah sini, yang paling kiri, yang paling kanan. Itu unstandardized, kalian centang. Sudah? Kalau sudah, klik continue. Kalau sudah, kemudian klik OK. Standard predicted atau residual tadi? Residual. Residual. Residual yang unstandardized. Residual yang unstandardized ya, unstandardized-nya yang residual. Oh, oke terus. Continue, kalau udah continue langsung oke. Nah, kemudian langsung balik lagi ke data view. Kalau udah, kalian jangan lihat dulu ke output, balik lagi ke data view. Nah, di situ ada muncul variabel baru, tulisannya res1. Ya kan? Ya. Nah, itu sudah kita bersihkan dia dari pengaruh kelompok. Nah, kemudian kalau sudah kita jadikan, langsung kita rankingkan lagi seperti yang rawat tadi, faktorial tadi. Caranya gimana? Transform, kemudian rank cases. Masukkan yang residual ke variabel. Masukkan yang residual ke yang variabel. Yang bibit tadi kita abaikan, dan juga nggak kita apa-apain lagi bibit. Tinggi. Oh, udah. Tinggi bibit. Kok dia nggak tahu? Jadi Sudah. ngapain tunggu lagi? Oke Sudah terus. muncul variabel satu lagi, R residual 1. Ada? Ada. Nah, supaya nggak bingung, bibit sama residual 1 ini kita hapus saja. Oke. Tinggal yang R residual 1. Tinggal R sama residual 1. Boleh kalian hapus saja yang tadi sebelumnya. Yang residual 1 sama bibit boleh kalian hapus saja kalau kalian bingung. Karena yang akan kita uji nanti di variabel R res 1. Bibit apa? Masih dia. Aku nanti yang dia. Ini yang dia. Oke, sudah. Aku yang apa? Nah, kalau udah kita rankingkan, kita pakai variabel yang R res 1. Nah, langsung aja kita ke general linear model. General linear model kita uji lagi seperti biasa. Nah, dependennya itu kita masukkan rank of rest. Nah, fix faktornya masukkan kumpul dengan cahaya aja, peta nggak usah lagi. Fix faktornya cuma kumpul sama cahaya. Modelnya itu full faktorial. Nah,
Kemudian habis dari model langsung options. Option homogenitasnya nggak usah, karena kan faktorial, pasti nggak mungkin. Yang save tadi kalian hilangkan ya, karena dia nanti muncul lagi. Yang save tadi kalian hilangkan, kalian uncheck. Yang save tadi save tadi kalian uncheck. Nanti dia muncul lagi soalnya. Yang option tadi bagian homogeneity juga di-uncheck. Tidak usah, karena kan nggak mungkin. Di-uncheck. Nah, yang save tadi kan di residual sih unstandardized kan. Ini kalian uncheck aja, jangan kalian cek lagi karena dia muncul lagi nanti. Sudah? Kalau sudah, klik OK. Tadi yang option cuma itu ya? Ya. Woi, lama kan kita kesana nih. Malu kan? Udah haram luar, masa? Mana kita? Oke, sudah. Gak pernah masuk ke sana. Yang mana yang pengaruh di situ? Cahaya. Cahaya doang. Cahayanya yang pengaruh. Berarti cuma cahaya yang bisa kita uji berferoni. Cuma cahaya yang bisa lanjut ke Woodstock. Nah, Woodstocknya gimana tadi di Kalwali? Banyak kali nih bingung lagi. Nggak tahu. Terus Kalwali tadi di analyze non-parametric test independent sample. Cahaya betul. Fields-nya masukkan yang ranknya, groups-nya masukkan yang cahaya. Test field-nya rank of rest sama groups-nya itu yang cahaya. Tentang ya. Kemudian setting-nya itu Kruskal-Wallis sama stepwise step down. Stepwise, step down. Kruskal-Wallis ya. Kita kan mau pakai melihat Blood Ferroni. Blood Ferroni itu kan itu dia melalui Kruskal-Wallis. Klik run. Dan ini yang mengaruhi integral hypothesis. Subsetnya ada di sini. Ini berarti C1. Sudah? Karena sebelum kita post test ada yang ketinggalan. Ini sudah 10 nih, kalian nggak masuk, apa yang masuk? C1 berbeda data dengan C3 dan C2 ya. Dah nih kan.